Selamat datang di channel Buku Cerita Harry Potter dan Batu Bertuah karya J.K. Rowling, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Seri kedua Harry Potter dan Kamar Rahasia, Bab 1, Ulang Tahun Paling Buruk. Bukan untuk pertama kalinya pertengkaran meledak di meja makan rumah Private Drive nomor 4. Sebelumnya Tuan Vernon Dursley telah terbangun pagi-pagi buta oleh bunyi uhu-uhu keras dari kamar keponakannya Harry. Untuk ketiga kalinya minggu ini, raungnya. Kalau kau tidak bisa mengontrol burung hantu itu, dia harus pergi. Harry mencoba sekali lagi untuk menjelaskan. Dia bosan, katanya. Dia bisa berterbangan di luar. Kalau aku boleh melepasnya di malam hari. Apa aku kelihatan bodoh? Kata Paman Vernon geram. Seserpih telur goreng tergantung pada kumisnya yang lebat. Aku tahu apa yang akan terjadi kalau burung hantu itu dibiarkan lepas. Dia bertukar pandang geram dengan istrinya Petunia. Harry mencoba berargumentasi tapi kata-katanya tenggelam oleh sendawa Dudley yang keras dan panjang. Dudley adalah anak Tuan dan Nyonya Dursley. Aku mau tambah daging asap. Masih banyak di wajan, manis, jawab Bibi Petunia. Matanya terharu menatap anak laki-lakinya yang super gemuk. Kami harus memberimu makan banyak-banyak selagi ada kesempatan. Aku tak senang mendengar tentang makanan di sekolahmu. Omong kosong, Petunia. Aku tak pernah kelaparan waktu aku di Smelting, kata Paman Vernon memprotes. Dudley mendapat cukup makanan, ya kan nak? Dudley yang luar biasa gemuknya sampai pantatnya melimpah di kiri kanan kursi dapur. Menyeringai dan menoleh kepada Harry. Ambilkan wajannya. Kau lupa kata sihirnya, kata Harry jengkel. Dampak kalimat sederhana pada keluarga sungguh luar biasa. Dudley tersedak dan terjatuh dari kursinya keras sekali sampai menggetarkan seluruh dapur. Nyonya Dursley menjerit dan menutup mulutnya. Tuan Dursley melompat bangun. Urat-urat berdenyutan di pelipisnya. Maksudku kata tolong, kata Harry cepat-cepat. Aku tidak bermaksud. Bukankah sudah kularang, gelegar pamannya dari seberang meja. Mengucapkan kata itu di dalam rumah kita. Tapi aku, berani-beraninya kau mengancam Dudley. Raung Paman Vernon menggebrak meja dengan tinjunya. Kuperingatkan kau. Aku tak mengizinkan keabnormalanmu disebut-sebut di bawah atap rumah ini. Harry bergantian memandang wajah keunguan pamannya dan wajah pucat bibinya, yang sedang berusaha membantu Dudley bangun. Baiklah, kata Harry, baiklah. Paman Vernon duduk kembali, tersengal seperti badak bercula satu yang kehabisan nafas. Dia memandang Harry lewat sudut matanya yang kecil tajam. Sejak Harry pulang untuk liburan musim panas, Paman Vernon memperlakukannya seperti bom yang bisa meledak setiap waktu. Karena Harry bukan anak biasa. Sebetulnya, dia memang sama sekali bukan anak biasa. Harry Potter adalah penyihir yang baru melewatkan tahun pertamanya di sekolah sihir Hogwarts. Dan jika keluarga Dursley tidak senang menerimanya selama liburan, itu bukan apa-apa dibanding perasaan Harry. Harry merasa sangat rindu pada Hogwarts, sehingga rasanya dia sakit perut terus-menerus. Dia merindukan kastilnya, dan lorong-lorong rahasia dan hantu-hantunya. Pelajaran-pelajarannya walaupun mungkin tidak merindukan Snape, guru pelajaran ramuannya. Surat-surat yang dibawa oleh burung-burung hantu. Makan bersama di aula besar. Tidur di tempat tidurnya di menara asrama. Mengunjungi si pengawas binatang liar Hagrid di pondoknya di dekat hutan terlarang. Dan terutama Quidditch, olahraga paling populer di dunia sihir. 6 tiang gawang tinggi, 4 bola terbang, dan 14 pemain di atas sapu terbang. Semua buku pelajaran Harry, tongkat, jubah, kuali, dan sapu pop Nimbus 2000-nya dikunci di dalam lemari di bawah tangga oleh Paman Vernon begitu Harry tiba di rumah. Apa pedulinya keluarga Dursley kalau Harry kehilangan tempat di tim Quidditch asramanya karena dia tidak berlatih selama musim panas? Apa urusannya bagi keluarga Dursley jika Harry kembali ke sekolah tanpa mengerjakan PR-nya? Keluarga Dursley termasuk yang oleh para penyihir disebut Muggle. Tak memiliki setetes pun darah penyihir di nadi mereka. Dan bagi mereka memiliki penyihir dalam keluarga adalah aib yang sangat memalukan. Paman Vernon bahkan telah menggembok burung hantu Harry, Hedwig, di dalam sangkarnya untuk mencegahnya membawa surat-surat kepada siapapun di dunia sihir. Tampilan Harry sama sekali lain dari keluarganya. Paman Vernon gemuk dan tanpa leher. Dengan kumis hitam besar, Bibi Petunia kurus berwajah kuda. Dudley berambut pirang. Kulitnya agak merah jambu, jadi kesannya seperti babi. Harry sebaliknya kecil dan kurus dengan mata hijau cemerlang dan rambut hitam pekat yang selalu berantakan. Dia memakai kacamata bundar dan di dahinya ada bekas luka berbentuk sambaran kilat.
Bekas luka inilah yang membuat Hari istimewa. Bahkan sebagai penyihir, bekas luka ini satu-satunya petunjuk akan masa lalu Hari yang misterius. Alasan kenapa dia ditinggalkan di depan pintu rumah keluarga Dursley 11 tahun yang lalu. Pada usia 1 tahun, Hari entah bagaimana berhasil selamat dari serangan penyihir hitam jahat terhebat sepanjang zaman. Lord Voldemort yang namanya pun tak berani disebutkan oleh banyak penyihir. Orang tua Hari tewas dalam serangan Voldemort. Tetapi Hari selamat dengan bekas luka sambaran kilatnya, dan tak seorang pun tahu kenapa kekuatan Voldemort punah pada saat gagal membunuh Hari. Maka Hari dibesarkan oleh kakak almarhum, ibunya, dan suaminya. Dia melewatkan 10 tahun bersama keluarga Dursley. Tak pernah memahami kenapa dia tak putus-putus membuat hal-hal aneh terjadi walaupun dia tak bermaksud melakukannya. Dia mempercayai cerita keluarga Dursley bahwa bekas lukanya didapatnya dalam kecelakaan lalu lintas yang menewaskan orang tuanya. Dan kemudian tepatnya setahun yang lalu, Hogwarts menulis surat kepada Hari dan kisah yang sebenarnya pun terungkap. Hari bersekolah di sekolah sihir. Di situ dia dan bekas lukanya terkenal. Tetapi sekarang tahun ajaran telah usai, dan dia kembali bersama keluarga Dursley selama musim panas. Kembali diperlakukan seperti anjing yang habis berguling-guling di sampah bau. Keluarga Dursley bahkan tidak ingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Hari yang ke-12. Tentu saja, harapannya tidak muluk-muluk. Mereka belum pernah memberinya hadiah yang layak. Apalagi kue ulang tahun, tapi kalau sama sekali melupakannya. Saat itu Paman Vernon berdeham dengan lagak sok penting dan berkata, "Nah, seperti kita semua tahu, hari ini hari yang sangat penting." Hari mendongak nyaris tak berarti mempercayainya. "Hari ini aku mungkin akan membuat transaksi terbesar dalam karirku," kata Paman Vernon. Hari kembali memakan roti panggangnya. Tentu saja, pikirnya getir. Yang sedang dibicarakan Paman Vernon adalah acara makan malam konyol itu. Sudah 2 minggu ini tak ada hal yang lain yang dibicarakannya. Ada pemborong kaya dan istrinya yang akan datang untuk makan malam dan Paman Vernon berharap mendapat pesanan besar darinya. Perusahaan Paman Vernon memproduksi bot. Kurasa kita harus mengulang susunan acara kita sekali lagi, kata Paman Vernon. Kita semua harus siap di posisi masing-masing pukul 8 nanti. Petunia, kau di kamar tamu, kata Bibi Petunia segera. Siap menyambut kedatangan mereka di rumah kita dengan anggun. Bagus, bagus. Dan Dudley, aku siap membuka pintu. Dudley memasang senyum tolol. Boleh kusimpan mantel Anda, Tuan dan Nyonya Mason? Mereka akan menyukai Dudley, seru Bibi Petunia terpesona. Hebat, Dudley, kata Paman Vernon. Kemudian dia berpaling kepada Hari. Dan kau? Aku akan berada di kamarku, tidak membuat suara, dan pura-pura tidak ada di sana, kata Hari datar. Tepat, kata Paman Vernon menyebalkan. Aku akan membawa mereka masuk, memperkenalkan kau, Petunia, dan menuang minuman untuk mereka. Pukul 8:15. Akan kuumumkan makan malam telah siap, kata Bibi Petunia. Dan Dudley, kau akan bilang, boleh ku antar Anda ke ruang makan, Nyonya Mason? Kata Dudley, menawarkan lengannya yang gemuk pada wanita yang tak kelihatan. Gentleman kecilku yang sempurna, kata Bibi Petunia terharu. Dan kau, kata Paman Vernon kejam kepada Hari. Aku akan berada di kamarku, tidak membuat suara, dan pura-pura tidak ada di sana, kata Hari bosan. Persis. Sekarang, kita harus berusaha memberikan beberapa pujian selama makan malam. Petunia, ada ide? Vernon bercerita ada pemain golf yang hebat. Tuan Mason, gaun Anda indah sekali. Di mana Anda membelinya, Nyonya Mason? Sempurna, Dudley. Bagaimana kalau kami harus menulis karangan tentang pahlawan yang kami kagumi di sekolah, Tuan Mason, dan saya menulis tentang Anda? Ini sudah kelewatan baik bagi Bibi Petunia maupun Hari. Walaupun dengan alasan berbeda, Bibi Petunia menangis saking terharunya dan memeluk anaknya. Sedangkan Hari membungkuk ke bawah meja supaya mereka tidak melihatnya tertawa. Dan kau, Hari berusaha membuat wajahnya serius ketika muncul dari bawah meja. Aku akan berada di kamarku, tidak membuat suara dan pura-pura tidak ada di sana, katanya. Betul sekali, kau harus begitu, kata Paman Vernon keras. Suami istri Mason sama sekali tak tahu menahu tentang kau dan harus tetap begitu. Setelah makan malam selesai, kau bawa Nyonya Mason kembali ke ruang tamu untuk minum kopi, Petunia, dan aku akan mengarahkan pembicaraan ke bor. Kalau beruntung, transaksi bisa kuselesaikan dan kontrak sudah ditandatangani sebelum berita pukul 10 malam. Kita akan membeli rumah berlibur di Majorca pada jam sekian besok malam. Hari tidak bisa ikut senang mendengar kabar ini.
Menurut perasaannya, di Majorca pun keluarga Dursley tidak akan lebih menyukainya daripada di rumah ini. Baik, aku berangkat ke kota untuk mengambil jas malam untukku dan Dudley. Dan kau, getaknya pada Harry, jangan mengganggu bibimu sementara dia membersihkan rumah. Harry keluar lewat pintu belakang. Cuaca amat cerah, dia menyeberangi halaman, mengenyakkan diri di bangku kebun dan bernyanyi pelan, Happy birthday to me. Happy birthday to me. Tak ada kartu, tak ada hadiah, dan dia akan melewatkan malam ini dengan berpura-pura bahwa dia tak ada. Dia memandang sedih ke pagar tanaman. Belum pernah dia merasa kesepian seperti itu, lebih dari segalanya di Hogwarts. Bahkan lebih daripada bermain Quidditch, dia merindukan sahabat-sahabatnya, Ron Weasley dan Hermione Granger. Meskipun demikian, mereka rupanya sama sekali tidak merindukannya. Tak seorang pun dari mereka berdua menulis surat kepadanya musim panas ini. Meskipun Ron sudah mengatakan akan meminta Harry datang menginap di rumahnya. Sudah puluhan kali Harry hampir membuka kandang Hedwig dengan sihir dan mengirimnya kepada Ron dan Hermione dengan membawa surat. Tetapi terlalu besar resikonya. Penyihir yang masih di bawah umur tidak diperkenankan menggunakan sihir di luar sekolah. Harry tidak memberitahukan aturan ini kepada keluarga Dursley. Mereka takut Harry akan mengubah mereka menjadi kumbang pupuk. Dan Harry tahu rasa takut itulah yang mencegah mereka mengunci dirinya di dalam lemari di bawah tangga, bersama tongkat dan sapunya. Selama 2 minggu pertama, Harry menikmati menggumamkan kata-kata omong kosong dan melihat Dudley kabur dari ruangan secepat kaki gemuknya bisa membawanya. Tetapi lama tak ada kabar dari Ron dan Hermione membuat Harry merasa terkucil dari dunia sihir. Sehingga bahkan mempermainkan Dudley pun sudah tak menarik lagi, dan sekarang Ron dan Hermione telah melupakan hari ulang tahunnya. Dia rela memberikan apapun untuk mendapatkan kabar dari Hogwarts, bahkan kabar dari penyihir manapun. Dia bahkan akan senang kalau bisa melihat musuh besarnya Draco Malfoy sekadar meyakinkan bahwa segalanya bukan hanya mimpi. Bukan berarti dia senang terus sepanjang waktu di Hogwarts. Di penghujung semester terakhir mereka, Harry telah berhadapan dengan tak lain dan tak bukan Lord Voldemort sendiri. Voldemort mungkin sudah bukan apa-apa dibanding ketika berkuasa dulu, tapi dia masih tetap mengerikan dan licik, masih bertekad ingin berkuasa kembali. Harry berhasil lolos dari cengkeraman Voldemort untuk kedua kalinya, tetapi nyaris saja. Bahkan sekarang, setelah lewat beberapa minggu, Harry masih terbangun di malam hari. Mandi keringat dingin, bertanya-tanya dalam hati di mana Voldemort sekarang. Teringat wajahnya yang pucat kelabu, matanya yang liar. Harry mendadak duduk tegak di bangku kebun. Sejak tadi, sambil melamun, dia memandang pagar tanaman. Dan pagar itu balas memandangnya. 2 mata hijau besar muncul di antara dedaunan. Harry melompat bangun tepat ketika terdengar suara ejekan dari seberang kebun. Aku tahu, hari apa hari ini? Dudley menyanyi berjalan berat ke arahnya. Mata besar itu berkedip lalu lenyap. Apa? Tanya Harry, tanpa melepas pandangan dari tempat mata itu tadi berada. Aku tahu hari apa hari ini, ulang Dudley, tiba di belakang Harry. Bagus sekali, kata Harry, jadi akhirnya kau hafal nama-nama Harry. Hari ini hari ulang tahunmu. Cemooh Dudley. Kenapa kau tidak menerima satu kartu pun? Apa kau tidak punya teman di tempat sinting itu? Jangan sempat ibumu dengar kau menyebut-nyebut sekolahku, kata Harry dingin. Dudley menarik celananya yang melorot ke pantatnya yang gemuk. Kenapa kau terus memandang pagar? Tanyanya curiga. Aku sedang mencoba memutuskan mantra apa yang paling baik untuk membakarnya, kata Harry. Dudley langsung terhuyung mundur. Wajahnya yang gemuk kelihatan panik. Tidak boleh. Dad bilang kau tidak boleh menyihir. Dia bilang dia akan mengusirmu. Kau tak punya teman yang bisa menerimamu. Jiggery pokeri, kata Harry tegas. Hokus pokus, squeakly wiggly. Mam, raung Dudley, yang tersandung kakinya sendiri dalam ketergesaannya berlari kembali ke rumah. Mam, dia melakukannya yang tak boleh itu. Harry harus membayar mahal untuk kesenangan sesaat itu. Karena baik Dudley maupun pagarnya sama sekali tak bercacat. Bibi Petunia tahu dia tidak betul-betul menyihir. Tetapi Harry tetap harus menunduk menghindar ketika Bibi Petunia mengayunkan wajan bersabun ke kepalanya. Kemudian Bibi Petunia menyuruhnya bekerja. Dengan ancaman dia tidak akan diberi makan sampai pekerjaannya selesai. Sementara Dudley bermalas-malasan menontonnya sambil makan es krim. Harry membersihkan jendela, mencuci mobil, memotong rumput, merapikan petak-petak bunga, menggunting dan menyirami mawar.
dan mengecat ulang bangku kebun. Matahari bersinar terik sekali, membakar tengkuknya. Harry tahu dia seharusnya tidak terpancing ledekan Dudley. Tapi Dudley mengatakan hal yang persis sedang Harry pikirkan. Mungkin dia tak punya teman di Hogwarts. Sayang sekali mereka tak bisa melihat Harry Potter sekarang, pikirnya jengkel. Sementara dia menebarkan pupuk kandang di kebun bunga. Punggungnya sakit, keringat bercucuran di wajahnya. Sudah pukul 7:30 malam ketika akhirnya kelelahan. Dia mendengar Bibi Petunia memanggilnya, "Masuk," dan berjalan di atas koran. Harry masuk dengan senang ke dapur yang mengilap. Di atas lemari es sudah siap puding untuk malam ini. Dihiasi seonggok krim dan violet berlapis gula. Daging panggang sedang berdesis di dalam oven. "Makan cepat, Tuan dan Nyonya Mason sebentar lagi datang," kata Bibi Petunia galak. Seraya menunjuk 2 iris roti dan segumpal kecil keju di atas meja dapur. Bibi Petunia sudah memakai gaun malam berwarna merah jambu salem. Harry mencuci tangan dan segera menghabiskan makan malamnya yang mengenaskan. Begitu dia selesai, Bibi Petunia langsung menyingkirkan piringnya. "Naik cepat." Ketika melewati pintu ruang duduk, sekilas Harry melihat Paman Vernon dan Dudley memakai jas dan dasi kupu-kupu. Baru saja dia tiba di atas tangga, bel pintu berdering dan wajah merah Paman Vernon muncul di kaki tangga. Ingat suara sekecil apapun. Harry berjingkat menuju kamarnya, menyelinap masuk, menutup pintu dan berbalik untuk mengempaskan diri ke atas tempat tidurnya. Celakanya sudah ada yang duduk di tempat tidurnya. Bab 2, peringatan sebesar bola tenis. Harry langsung tahu bahwa dialah yang pagi tadi mengawasinya dari pagar tanaman. Ketika mereka saling pandang, Harry mendengar suara Dudley dari ruang depan. "Boleh kusimpan mantel Anda, Tuan dan Nyonya Mason?" Makhluk itu meluncur turun dari tempat tidur dan membungkuk rendah sekali sehingga ujung hidungnya yang panjang dan kurus menyentuh karpet. Harry memperhatikan makhluk itu memakai sesuatu yang kelihatannya seperti sarung bantal usang, dengan robekan untuk lubang lengan dan kaki. Halo," kata Harry gugup. "Harry Potter?" kata makhluk itu dengan suara melengking yang Harry yakin pasti terdengar sampai ke bawah tangga. "Sudah lama Dobby ingin bertemu dengan Anda, Sir. Sungguh kehormatan besar." Terima kasih," kata Harry, merayap sepanjang dinding dan terenyang di kursinya. Di sebelah Hedwig yang sedang tidur di dalam sangkarnya yang besar. Dia ingin bertanya, "Kau ini apa?" Tetapi rasanya tidak sopan, maka sebagai gantinya dia bertanya, "Kau siapa?" "Dobby, Sir, cukup Dobby saja. Dobby si peri rumah," jawab makhluk itu. "Oh begitu," kata Harry. Bukannya aku mengusir atau apa, tapi ini bukan saat yang baik bagiku untuk menerima peri rumah di kamarku." Tawa Bibi Petunia yang melengking dibuat-buat terdengar dari ruang tamu. Peri itu menunduk lesu. "Bukannya aku tidak senang bertemu kau," kata Harry cepat-cepat. "Oh iya, Sir," kata Dobby bersemangat. "Dobby datang untuk memberitahu Anda, Sir." "Susah, Sir. Enaknya Dobby mulai dari mana ya?" "Silakan duduk," kata Harry sopan, menunjuk tempat tidur. Betapa kagetnya dia. Air mata si peri langsung bercucuran. Dia terseduh-seduh. "Silakan duduk," dia meraung. "Belum pernah, sekalipun belum pernah." Harry mendengar suara-suara di bawah. "Maaf," dia berisik. "Aku tak bermaksud menghinamu. Tetapi, apakah ada alasan khusus kenapa kau di sini?" "Menghina Dobby?" Si peri tersedak. "Belum pernah Dobby dipersilakan duduk oleh seorang penyihir seakan kita sederajat." Harry berusaha berkata, "Shh," dan sekaligus kelihatan lega, mengantar Dobby kembali ke tempat tidurnya. Dobby duduk di situ, cegukan, tampak seperti boneka besar yang jelek sekali. Akhirnya dia berhasil menguasai diri. Mata besarnya yang masih berair menatap Harry penuh pemujaan. "Pasti kau belum banyak bertemu penyihir yang sopan," kata Harry, berusaha menghiburnya. Dobby menggeleng, kemudian mendadak saja dia melompat dan mulai membentur-benturkan kepalanya keras-keras ke jendela, seraya berteriak-teriak, "Dobby jelek, Dobby jelek." "Jangan, kau kenapa?" desis Harry, melompat bangun dan menarik Dobby kembali ke tempat tidur. Hedwig terbangun sambil memekik luar biasa keras dan mengepak-ngepakkan sayapnya dengan liar ke jeruji sangkarnya. "Dobby harus menghukum diri sendiri, Sir," kata si peri yang matanya jadi agak juling. "Dobby hampir saja menjelek-jelekan keluarga Dobby, Sir." "Keluargamu?" "Keluarga penyihir tempat Dobby mengabdi, Sir." "Dobby kan peri rumah, terikat untuk mengabdi dan melayani satu rumah dan satu keluarga selamanya." "Apa mereka tahu kau di sini?" tanya Harry ingin tahu. Dobby bergidik. "Oh, tidak, Sir, tidak."
Dobby nantinya harus menghukum diri dengan sangat menyedihkan karena datang menemui Anda, Sir. Dobby harus menjepit telinganya di pintu open. Kalau sampai mereka tahu, Sir. Tapi apa mereka tidak akan melihat kalau kau menjepit telingamu di pintu open? Dobby meragukannya, Sir. Dobby selalu harus menghukum diri karena sesuatu, Sir. Mereka membiarkan saja Dobby begitu, Sir. Kadang-kadang mereka malah mengingatkan Dobby untuk melakukan hukuman tambahan. Tetapi kenapa kau tidak pergi saja? Maksudku kabur. Peri rumah harus dibebaskan, Sir. Dan keluarga itu tidak akan pernah membebaskan Dobby. Dobby akan melayani keluarga itu sampai mati, Sir. Hari terbelalak. Dan kukira keadaanku sudah parah sekali karena harus tinggal di sini sebulan lagi, katanya. Ceritamu membuat keluarga Dursley nyaris manusiawi. Apakah ada yang bisa membantumu? Bisakah aku membantumu? Langsung saja Harry menyesal bicara begitu. Dobby terseduh-seduh lagi saking berterima kasihnya. Diamlah, bisik Harry panik. Diamlah. Kalau keluarga Dursley sampai dengar, kalau mereka tahu kau di sini. Harry Potter bertanya apakah dia bisa membantu Dobby. Dobby sudah mendengar kehebatan Anda, Sir. Tapi tentang kebaikan Anda, Dobby tak pernah tahu. Harry yang wajahnya terasa panas berkata, apapun yang kau dengar tentang kehebatanku adalah omong kosong besar. Aku bahkan bukan juara di antara teman-teman seangkatanku. Juaranya Hermione, dia. Tetapi Harry mendadak berhenti karena memikirkan Hermione terasa menyakitkan. Harry Potter rendah hati dan sederhana, kata Dobby penuh kekaguman. Matanya yang seperti bola berbinar-binar. Harry Potter tidak menyebut-nyebut kemenangan atas dia yang namanya tak boleh disebut. Voldemort, kata Harry. Dobby menutup telinga kelelawarnya dan mengerang. Ah, jangan sebut namanya, Sir. Jangan sebut namanya. Sorry, kata Harry cepat-cepat. Aku tahu banyak orang tidak menyukainya. Temanku Ron. Dia berhenti lagi. Memikirkan Ron juga menyakitkan. Dobby membungkuk ke arah Harry, matanya sebesar lampu sorot. Dobby mendengar cerita, katanya serak, bahwa Harry Potter bertemu si pangeran kegelapan itu untuk kedua kalinya. Baru beberapa minggu lalu, bahwa Harry Potter sekali lagi berhasil lolos. Harry mengangguk dan mata Dobby mendadak berkilau oleh air mata. Ah, Sir, isaknya mengusap wajahnya dengan salah satu ujung sarung bantal butut yang dipakainya. Harry Potter sungguh gagah berani. Dia sudah menghadapi banyak bahaya. Tetapi Dobby datang untuk melindungi Harry Potter, untuk memperingatkannya. Meskipun karena itu Dobby harus menjepit telinganya di pintu open nanti. Harry Potter tidak boleh kembali ke Hogwarts. Kesunyian yang menyusul hanya dipecahkan oleh dentang-denting garpu dan pisau dari bawah dan sayup-sayup suara Paman Vernon di kejauhan. Apa? Harry Potter tergagap. Tapi aku harus kembali ke sekolah mulai tanggal 1 September. Itu saja yang masih membuatku masih di sini. Kau tak tahu bagaimana rasanya di sini. Aku tidak termasuk salah satu dari mereka. Aku lebih cocok di duniamu di Hogwarts. Tidak. Lengking Dobby menggeleng-gelengkan kepalanya keras-keras sampai telinganya menampar-nampar. Harry Potter harus tinggal di tempat di mana dia aman. Dia terlalu hebat, terlalu baik. Sayang kalau kami sampai kehilangan dia. Kalau Harry Potter kembali ke Hogwarts, nyawanya dalam bahaya. Kenapa? Tanya Harry kaget. Ada rencana rahasia, Harry Potter. Rencana untuk membuat hal-hal yang paling mengerikan terjadi di sekolah sihir Hogwarts tahun ini. Bisik Dobby. Mendadak seluruh tubuhnya gemetaran. Dobby sudah tahu selama berbulan-bulan, Sir. Harry Potter tidak boleh membahayakan dirinya. Dia terlalu penting, Sir. Hal mengerikan apa? Tanya Harry segera. Siapa yang merencanakannya? Dobby membuat suara tersedak aneh dan kemudian membentur-benturkan kepalanya dengan liar ke dinding. Baiklah, seru Harry menyambar lengan si peri untuk menghentikan perbuatannya. Kau tak bisa mengatakannya, aku mengerti. Tetapi kenapa kau memperingatkan aku? Pikiran tak enak mendadak melintas di benaknya. Tunggu, ini tidak ada hubungannya dengan Vol, sorry. Dengan kau tahu siapa kan? Kau tinggal menggeleng atau mengangguk. Cepat-cepat Harry menambahkan ketika dengan mengkhawatirkan kepala Dobby sudah mengarah lagi ke dinding. Perlahan-lahan Dobby menggelengkan kepala. Bukan, dia yang namanya tak boleh disebut, Sir. Tapi mata Dobby melebar dan dia kelihatannya mencoba memberi Harry petunjuk. Meskipun demikian, Harry sama sekali tidak paham. Dia tidak punya adik laki-laki kan? Dobby menggeleng. Matanya menjadi lebih lebar dari sebelumnya. Ya, kalau begitu, aku tak bisa memikirkan siapa lagi yang punya kesempatan untuk melakukan hal-hal mengerikan di Hogwarts,
kata Harry. Maksudku paling tidak di sana ada Dumbledore. Kau tahu siapa Dumbledore kan? Dobby menundukkan kepala. Albus Dumbledore adalah kepala sekolah terhebat yang pernah dimiliki Hogwarts. Dobby tahu itu, Sir. Dobby sudah mendengar kehebatan Dumbledore menyaingi kehebatan dia yang namanya tak boleh disebut pada puncak kekuasaannya. Tetapi Sir, suara Dobby merendah menjadi bisikan mendesak. Ada kekuasaan-kekuasaan yang Dumbledore tidak. Kekuasaan yang penyihir baik tidak. Dan sebelum Harry bisa mencegahnya, Dobby melompat turun dari tempat tidur, menyambar lampu meja Harry dan mulai memukuli kepalanya dengan jeritan-jeritan memekakkan telinga. Di bawah mendadak sunyi. 2 menit kemudian, dengan jantung berdegup liar, Harry mendengar Paman Vernon masuk. Seraya berkata, Dudley pasti lupa mematikan televisi. Dasar ceroboh anak itu. Cepat, masuk lemari pakaian. Desis Harry mendorong Dobby masuk, menutup pintu lemari dan melempar dirinya ke atas tempat tidur tepat ketika pegangan pintu bergerak. Paman Vernon meninggalkan kamar dengan mengetakkan kakinya. Gemetaran Harry mengeluarkan Dobby dari lemari. Tahu kan bagaimana di sini, katanya. Paham kan kenapa aku harus kembali ke Hogwarts? Hogwarts satu-satunya tempat di mana aku punya, kupikir aku punya teman. Teman yang bahkan menulis surat pun tidak kepada Harry Potter, kata Dobby licik. Kurasa mereka... Tunggu, kata Harry. Keningnya berkerut. Bagaimana kau tahu teman-temanku tidak menulis padaku? Dobby menggerak-gerakkan kakinya dengan gelisah. Harry Potter tidak boleh marah pada Dobby. Dobby melakukannya demi kebaikan. Apakah kau yang mengambil surat-suratku? Dobby membawanya, Sir, kata si peri. Dengan gesit ia menjauh dari jangkauan Harry, lalu menarik keluar setumpuk tebal amplop dari dalam sarung bantal yang dipakainya. Harry bisa mengenali tulisan Hermione yang rapi, tulisan cakar ayam Ron yang berantakan, dan bahkan coretan yang kelihatannya dikirim oleh si pengawas binatang liar Hogwarts, Hagrid. Dobby menatap Harry dengan cemas. Harry Potter tidak boleh marah. Dobby berharap kalau Harry Potter mengira teman-temannya melupakannya. Harry Potter mungkin tidak ingin kembali ke sekolah, Sir. Harry tidak mendengarkan. Dia berusaha merebut surat-surat itu, tetapi Dobby melompat menjauh. Ini akan diberikan kepada Harry Potter, Sir. Kalau dia berjanji kepada Dobby bahwa dia tidak akan kembali ke Hogwarts. Ini bahaya yang tak boleh Anda hadapi. Katakan Anda tidak akan kembali, Sir. Tidak, kata Harry marah. Kembalikan surat teman-temanku. Kalau begitu Harry Potter tidak memberikan pilihan lain kepada Dobby, kata si peri sedih. Sebelum Harry bisa bergerak, Dobby sudah melesat ke pintu kamar, membukanya, dan melompat turun. Dengan mulut kering, jantung berdegup kencang, Harry melompat mengejarnya, berusaha tidak membuat suara. Dia melompat 6 anak tangga terakhir mendarat seperti kucing di atas karpet, celingukan mencari Dobby. Dari ruang makan didengarnya Paman Vernon berkata, ceritakan kepada Petunia lucu tentang tukang ledeng Amerika itu. Tuan Mason dia sudah ingin sekali dengar. Harry berlari ke dapur dan hatinya mencelos. Puding mahakarya Bibi Petunia, gundukan krim dan gula itu sekarang melayang dekat langit-langit di atas lemari di sudut. Dobby meringkuk. Jangan, kata Harry serak. Tolong jangan, mereka akan membunuhku. Harry Potter harus bilang dia tidak akan kembali ke sekolah. Dobby, tolong katakan, Sir, tidak bisa. Dobby memandangnya sedih. Kalau begitu Dobby terpaksa melakukannya, Sir, untuk kebaikan Harry Potter sendiri. Puding itu terjatuh ke lantai dengan bunyi melekakkan. Krim memercik ke jendela dan dinding, sementara piringnya pecah. Diiringi bunyi seperti lecutan cemeti. Dobby menghilang. Terdengar jeritan dari ruang makan dan Paman Vernon berlari ke dapur, menemukan Harry berdiri kaku saking kagetnya. Dari kepala sampai kaki berlumur puding Bibi Petunia. Awalnya kelihatannya Paman Vernon akan menutupi kejadian itu. Cuma keponakan kami sangat bingung bertemu orang asing membuatnya cemas, maka kami minta dia tinggal saja di atas. Paman Vernon meminta suami istri Mason yang syok kembali ke ruang makan. Lalu ia mengancam akan menghajar Harry sampai nyawanya tinggal seujung rambut setelah tamunya pulang nanti. Diberinya Harry alat pel Bibi Petunia mengambil es krim dari lemari es. Dan Harry masih gemetaran. Mulai membersihkan dapur, Paman Vernon mungkin masih akan bisa menyelesaikan transaksinya. Kalau bukan gara-gara si burung hantu. Bibi Petunia sedang mengedarkan kotak permen pedas untuk sehabis makan ketika seekor burung hantu serak melesat masuk lewat jendela ruang makan, menjatuhkan sepucuk surat ke atas kepala Nyonya Mason dan melesat keluar lagi. Nyonya Mason menjerit seakan melihat hantu dan berlari keluar rumah, berteriak-teriak menuduh mereka gila sebelum bergegas menyusul istrinya. Tuan Mason masih sempat memberitahu keluarga Dursley bahwa istrinya takut setengah mati pada segala macam burung dan bertanya apakah begini
begini cara mereka bergurau. Harry berdiri di dapur mencengkram gagang pel untuk menopangnya ketika Paman Vernon mendekatinya. Matanya yang kecil berkilat licik. Baca ini, desisnya galak, seraya mengacung-acungkan surat yang dibawa burung hantu tadi. Ayo baca. Harry mengambilnya. Surat itu tidak berisi ucapan selamat ulang tahun. Tuan Potter yang terhormat, kami baru saja menerima laporan mata-mata bahwa mantra melayang baru saja digunakan di tempat tinggal Anda malam ini pada pukul 9:12. Seperti Anda ketahui, penyihir di bawah umur tidak diperkenankan menggunakan sihir di luar sekolah, dan jika Anda menggunakan sihir lagi, Anda bisa dikeluarkan dari sekolah. Dekret pembatasan masuk akal bagi penyihir di bawah umur 1875 paragraf C. Kami juga meminta Anda mengingat bahwa kegiatan sihir apapun yang berisiko menarik perhatian anggota komunitas non-sihir Muggle adalah pelanggaran serius. Sesuai peraturan ke-13 Konfederasi Internasional Undang-Undang Kerahasiaan Sihir. Selamat menikmati liburan. Hormat kami, Mapalda Hopkirk. Departemen Penggunaan Sihir yang Tidak Pada Tempatnya, Kementerian Sihir. Harry mendongak dari suratnya dan menelan ludah. Kau tidak memberitahu kami, kau tidak diizinkan menggunakan sihir di luar sekolah, kata Paman Vernon. Kilatan liar menari-nari di matanya. Lupa tidak ingat sama sekali, pasti begitu alasanmu. Dia menghadapi Harry seperti anjing bulldog besar, dengan mulut menyeringai. Ya, aku punya kabar untukmu, aku akan mengurungmu. Kau tak akan pernah kembali ke sekolah itu, tak pernah. Dan kalau kau mencoba menyihir dirimu lepas dari kurungan, mereka akan mengeluarkanmu. Dan sambil tertawa seperti orang gila, dia menyeret Harry kembali ke atas. Paman Vernon membuktikan kekejaman kata-katanya. Esok paginya, dia membayar orang untuk memasang jeruji pada jendela Harry. Dia sendiri memasang pintu kucing di pintu kamar, supaya sedikit makanan bisa didorong masuk 3 kali sehari. Mereka mengeluarkan Harry untuk ke kamar mandi sehari 2 kali, pagi dan sore. Selain waktu itu, dia dikurung di kamarnya sepanjang waktu. 3 hari kemudian, keluarga Dursley belum menampakkan tanda-tanda berbelas kasihan dan Harry tidak melihat jalan keluar dari keadaannya itu. Dia berbaring di tempat tidurnya, memandang matahari terbenam di balik jeruji jendelanya, dan sedih sekali memikirkan apa yang akan terjadi padanya. Apa gunanya menyihir dirinya keluar dari kamarnya kalau gara-gara itu Hogwarts akan mengeluarkannya. Tapi hidup di Private Drive tak tertahankan lagi. Sekarang setelah keluarga Dursley tahu mereka tidak akan terbangun sebagai kelelawar pemakan buah, dia telah kehilangan satu-satunya senjata. Dobby mungkin telah menyelamatkan Harry dari bencana mengerikan di Hogwarts, tetapi melihat keadaan ini, dia toh mungkin akan mati kelaparan juga. Pintu kucing berderik dan tangan Bibi Petunia muncul, mendorong semangkuk sup kaleng ke dalam kamar Harry, yang perutnya melilit kelaparan, melompat dari tempat tidurnya dan menyambarnya. Sup itu dingin, tetapi dia meminum separuhnya sekali teguk. Kemudian dia menyeberang kamar menuju sangkar Hedwig dan menuang sayur yang sudah lembek di dasar mangkuk itu ke piring kosong Hedwig. Hedwig menyisiri bulunya dan melempar pandangan jijik ke arah Harry. Tak ada gunanya menolak makan, cuma ini yang kita punya, kata Harry muram. Ditaruhnya mangkuk kosong itu di lantai di sebelah pintu kucing. Lalu dia kembali berbaring di tempat tidurnya. Malah merasa lebih lapar daripada sebelum makan sup tadi. Seandainya dia masih hidup sebulan lagi, apa yang akan terjadi jika dia tidak muncul di Hogwarts? Akankah seseorang dikirim untuk mencari tahu kenapa dia tidak kembali? Apakah mereka akan berhasil membuat keluarga Dursley mengizinkannya pergi? Ruangan mulai gelap. Kelelahan, perutnya keloncongan, otaknya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan sama yang tak bisa dijawab. Harry tertidur. Tidurnya gelisah, dia bermimpi dijadikan tontonan di kebun binatang, dengan kartu bertulisan penyihir di bawah umur menempel di kandangnya. Orang-orang memandang ingin tahu kepadanya lewat jeruji. Sementara dia berbaring kelaparan dan lemah, di atas tempat tidur jerami. Dilihatnya wajah Dobby di tengah kerumunan dan dia berteriak, minta bantuan, tetapi Dobby berseru, Harry Potter aman di situ, Sir. Lalu lenyap. Kemudian keluarga Dursley muncul dan Dudley menderak-derakan jeruji kandang menertawakannya. Hentikan, gumam Harry ketika derak jeruji itu membuat kepalanya berdenyut sakit. Jangan ganggu aku, hentikan, aku sedang mencoba tidur. Harry membuka matanya, cahaya bulan merobos masuk lewat jeruji jendela. Dan memang ada orang yang memandang ingin tahu lewat jeruji jendela. Anak yang wajahnya berbintik-bintik berambut merah dan berhidung panjang. Ron Weasley ada di luar jendela Harry.